Pada kesempatan ini, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami mengenai kalkulus. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memperkenalkan setiap anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Jacqueline Fionita Mudin. Yang kedua, Yusuf Tulus Dopong. Ketiga, Anna Maria Hahaili. Keempat, Albertine Alfrinda. Kelima, Maher F. Panggidae. Dan yang keenam, Elda Lopis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengertian kalkulus dan ruang lingkup kalkulus secara umum yang terdapat pada tingkat SMP dan SMA. Kalkulus atau bahasa Latin calculus, artinya batu kecil untuk menghitung, adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk, dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya. Ruang lingkup kalkulus atau materi-materi yang terdapat pada kalkulus meliputi 1. Fungsi, 2. Limit, 3. Turunan, dan yang keempat, integral. Yang pertama, fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lain. Nah, untuk dapat lebih memahami tentang pengertian fungsi, berikut ini ada 2 buah himpunan yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Himpunan pertama adalah himpunan P yang anggota-anggotanya adalah A, B, C, dan D. Himpunan kedua adalah himpunan Q yang anggota-anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Di sini, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 4, dan D dipasangkan dengan 2. Dari 2 buah himpunan ini terjadi suatu hubungan. Hubungan yang dimiliki adalah hubungan yang khusus, di mana setiap anggota pada himpunan P mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan Q. Ini yang disebut dengan fungsi. Di mana fungsi adalah hubungan yang khusus atau suatu relasi yang khusus, di mana setiap anggota pada himpunan pertama mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan kedua. Himpunan P di sini juga disebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan Q disebut daerah kawan atau kodomain. Dan himpunan semua anggota Q yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan P disebut sebagai daerah hasil atau range. Yang berikut, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, diagram panah seperti pada gambar ini. Yang kedua, diagram kartesius seperti pada gambar, di mana himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal, dan himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Dan penyajian fungsi dalam bentuk yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan seperti pada gambar ini. Berikut contoh soal. Dari diagram-diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Di sini ada diagram panah A, diagram panah B, diagram panah C. Sekarang kita lihat diagram panah A.
diagram panah A ini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Setiap anggota di himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di anggota di himpunan B. Maka diagram panah A ini bisa kita sebut sebagai fungsi. Sekarang kita perhatikan diagram panah B. Diagram panah B ini, setiap anggota pada himpunan A mempunyai pasangan di anggota di himpunan B. Tetapi ada satu anggota himpunan A, yaitu A, mempunyai lebih dari satu pasangan anggota di himpunan B. Sehingga diagram panah B ini bukan merupakan suatu fungsi. Yang berikut diagram panah C. Pada diagram panah C ini ada anggota di himpunan A yang tidak mempunyai pasangan anggota di himpunan B, yaitu A. Maka diagram C ini bukan suatu fungsi. Jadi, untuk menentukan diagram-diagram panah yang merupakan fungsi atau bukan fungsi, atau contoh-contoh soal seperti ini, kita kembali lagi ke pengertian fungsi itu sendiri. Ruang lingkup materi kalkulus yang kedua yaitu limit. Limit adalah suatu penggambaran seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Notasi limit sebagai berikut. Nah, notasi ini dapat dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati A adalah L. Arti dari notasi ini adalah jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu A, maka nilai fungsi fx pun akan berkembang pula hingga mendekati L. Atau sebaliknya, fungsi fx dapat dibuat mendekati nilai tertentu yang diinginkan L dengan mengembangkan variabel x sedemikian rupa hingga mendekati A. Untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi, ada beberapa langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, substitusikan nilai A ke fx jika diperoleh A, fa sama dengan L, artinya limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L. B, fa sama dengan 0, fa sama dengan L per 0, artinya limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan tak hingga. C, fa sama dengan 0 per L, artinya limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan 0. D, jika fa sama dengan 0 per 0 disebut bentuk tak tentu, maka harus dilanjutkan dengan langkah kedua atau langkah ketiga. Maksud dari pernyataan ini bahwa jika kita substitusikan nilai A ke dalam fungsi, maka hasilnya kita peroleh 0 per 0, maka kita menyelesaikan soal tersebut dengan langkah kedua atau langkah ketiga. Nah, langkah kedua untuk menyelesaikan soal limit fungsi itu, faktorkan bentuk fx sehingga fa tidak sama dengan 0 per 0, kemudian substitusikan lagi. Contoh soal yang dapat kita gunakan untuk menerapkan langkah penyelesaian limit fungsi yang kedua ini adalah contoh soal seperti limit
fungsi x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Nah, ketika kita substitusikan A-nya yaitu 1 ke dalam fungsi tersebut, maka kita akan dapat hasilnya 0 per 0. Sehingga kita lanjutkan dengan langkah kedua ini untuk memperoleh hasilnya. Dan untuk langkah ketiga untuk menyelesaikan soal limit fungsi yaitu bentuk fx dikalikan dengan sekawan pembilang atau penyebut sehingga fa tidak sama dengan 0 per 0, kemudian substitusikan lagi. Nah, contoh soal yang dapat kita gunakan untuk menerapkan langkah ketiga ini adalah contoh soal seperti limit fungsi akar x kurang 2 per x kurang 4 untuk x mendekati 4. Kita dapat menggunakan langkah ketiga ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang berikut teorema limit. Misalkan n bilangan bulat positif atau bilangan asli, k bilangan real, fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di titik x sama dengan c, maka yang pertama limit fungsi k untuk x mendekati c sama dengan k. Kedua, limit fungsi x untuk x mendekati c sama dengan c. Ketiga, limit fungsi limit k kali fx untuk x mendekati c sama dengan k kali limit fungsi fx untuk x mendekati c. Keempat, limit fungsi fx tambah fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c tambah limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang kelima, limit fungsi fx kurang fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c kurang limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang keenam, limit fungsi fx kali fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c kali limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang ketujuh, limit fungsi fx per fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c per limit fungsi gx untuk x mendekati c. Di mana limit fungsi gx ini untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Yang kedelapan, limit fungsi fx dipangkatkan n untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dipangkatkan n. 9. Limit fungsi akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n dari limit fungsi fx untuk x mendekati c. Teorema-teorema ini
dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit. Nah, berikut contoh soal. Limit fungsi 3x kurang 5 untuk x mendekati 1. Penyelesaiannya, untuk soal seperti ini, kita dapat menggunakan teorema pertama. Teorema pertama atau langkah penyelesaian limit fungsi pada langkah penyelesaian yang pertama ini. Untuk FA sama dengan L, artinya limit fungsi fx untuk x mendekati A sama dengan L, kita dapat menggunakan langkah pertama ini untuk menyubstitusikan nilai A ke fx. Gitu. Dan kita bisa menggunakan teorema limit ini. Teorema limit yang pertama, maka penyelesaiannya limit fungsi 3x kurang 5 untuk x mendekati 1 sama dengan 3 kali 1, kita ganti x ini dengan 1, maka 3 kali 1 kurang 5 sama dengan negatif 2. Sehingga limit fungsi 3x kurang 5 untuk x mendekati 1 sama dengan negatif 2. Materi kalkulus yang ketiga adalah turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Aturan pencarian turunan. Aturan pencarian turunan ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang turunan. Untuk K konstanta, N real, U sama dengan UX, dan V sama dengan VX. 1. Vx sama dengan K, maka F aksen X sama dengan 0. 2. Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Ketiga, Gx sama dengan K kali Fx, maka G aksen X sama dengan K kali F aksen X. 4. Fx sama dengan U plus minus V, maka F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nah, aturan pencarian turunan keempat ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal turunan tentang penjumlahan dan selisih fungsi-fungsi. Yang kelima, Fx sama dengan U kali V, maka V aksen X sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Nah, aturan pencarian turunan kelima ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal turunan mengenai hasil kali fungsi-fungsi. Yang keenam, Fx sama dengan U per V, maka F aksen X sama dengan U aksen kali V kurang V aksen kali U per V kuadrat. Nah, aturan pencarian turunan ke-6 ini digunakan untuk menyelesaikan soal turunan hasil bagi fungsi-fungsi. Yang berikut contoh soal. Cari turunan dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan aturan pencarian turunan untuk aturan pencarian turunan 1, 2, 3, dan 4. Jadi 1 sampai 4 ini kita dapat gunakan untuk menyelesaikan soal turunan ini. Maka F aksen X sama dengan 3 kali 2x pangkat
3 kurang 1 tambah 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kurang 0 sama dengan 6X kuadrat tambah 2X. Jadi, turunan dari Fx sama dengan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 5, hasilnya adalah 6X kuadrat tambah 2X. Materi kalkulus yang terakhir adalah integral. Integral merupakan antiturunan atau antidiferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Jadi, integral merupakan kebalikan dari turunan. Nah, notasi integral itu seperti ini. Selanjutnya, teorema integral. Teorema pertama, jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1, maka integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana c adalah konstanta. Teorema kedua, jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral dari k kali fx dx sama dengan k kali integral dari fx dx. Teorema ketiga, jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx tambah gx dx sama dengan integral dari fx dx tambah integral dari gx dx. Teorema keempat, jika f dan g fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral dari fx kurang gx dx sama dengan integral dari fx dx kurang integral dari gx dx. Teorema yang kelima, jika u suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan r suatu bilangan rasional tak nol, maka integral dari ux pangkat r sama dengan maka integral dari ux pangkat r dx sama dengan 1 per r tambah 1 kali ux pangkat r tambah c, di mana c adalah konstanta dan r tidak sama dengan negatif 1. Teorema yang keenam, jika u dan v fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka integral dari u dv sama dengan u kali v kurang integral dari v du. Nah, teorema-teorema ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral atau mencari integral dari sebuah turunan. Contoh soal, diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 2x. Dan fx sama dengan negatif 2, untuk nilai x-nya itu sama dengan 1, tentukan fx. Cara menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan teorema integral yang tadi saya sudah sebutkan. Maka f aksen x sama dengan 6x kuadrat tambah 2x. Fx sama dengan integral dari 6x kuadrat tambah 2x dx sama dengan 6 per 2 tambah 1 pangkat 6 per 2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1 tambah 2 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 tambah c sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah c. Jadi, integral dari 6x kuadrat tambah 2x ini hasilnya itu 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah c. Nah, di soal kita ketahui bahwa fx sama dengan negatif 2 untuk nilai x-nya itu sama dengan 1, maka kita dapat mencari nilai c-nya. Sehingga fx sama dengan negatif 2, di mana nilai x-nya itu sama dengan 1, kita substitusikan
ke persamaan yang tadi kita dapat, persamaan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah c, kita ganti x-nya dengan 1, maka 2 kali 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah c sama dengan negatif 2. 2 tambah 1 tambah c sama dengan negatif 2. C sama dengan negatif 5. Jadi nilai C yang kita peroleh adalah negatif 5. Maka integral dari 6x kuadrat tambah 2x dan fx sama dengan negatif 2, di mana nilai x-nya itu 1, kita peroleh hasilnya 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 5. Sekian hasil presentasi saya. Semoga berguna bagi teman-teman. Terima kasih.